Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua kelas 3 SD Supriyati Semarang pada hari ini? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan oleh Allah dan masih tetap semangat untuk belajar. Oke? Maka kita baca bacaan hamdalah bersama sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 3 semester 2 pelajaran ke-8, hati tentram dengan berperilaku terpuji, yaitu ikhlas dan mohon pertolongan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama pelajaran kita awali dengan bacaan doa sebelum belajar. Tirukan buun ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, mari kita awali dengan dengan pokok bahasan, yaitu yang pertama ikhlas. Ikhlas artinya tulus hati atau bersih hati. Bisa juga diartikan suatu keadaan dalam melakukan pekerjaan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal baik, contohnya ibadah, harus dilakukan dengan ikhlas agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan kata ikhlas adalah riya. Riya artinya melakukan perbuatan baik bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi agar dipuji oleh orang lain. Nah, orang yang ikhlas atau orang Islam yang ikhlas disebut dengan mukhlis. Apa anak-anak? Mukhlis. Mukhlis artinya orang yang ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Nah, sekarang ciri-ciri anak yang beramal dengan ikhlas yaitu: 1. Beramal baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. 2. Tidak mengharap pujian orang lain. 3. Tidak pernah terpengaruh pujian orang lain. 4. Tidak pernah mengharap imbalan. 5. Tidak pernah mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan.
Kemudian keutamaan jika kita berperilaku ikhlas yaitu satu, hati menjadi bersih dari sifat tercela. Yang kedua, amal baiknya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mendapat ketenangan dalam hidup. Dan yang kelima, terhindar perilaku dosa seperti riya. Riya dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu termasuk dari salah satu orang yang mendustakan agama. Terdapat di dalam surah Al-Ma'un ayat ke-6. Beberapa contoh penerapan perilaku ikhlas dalam hidup sehari-hari yaitu A. Anak-anak bisa menemani adik bermain dengan senang hati ketika ibu sedang bekerja. B. Membantu teman tanpa mengharap imbalan. C. Rajin melaksanakan sholat berjamaah di masjid tanpa mengharap pujian orang lain. Kemudian yang ke D, belajar dengan sungguh-sungguh dan ikhlas agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang yang kedua atau pokok pembahasan kedua yaitu mohon pertolongan. Bagaimana arti mohon pertolongan itu? Dalam bahasa Arab, mohon pertolongan dinamakan dengan isti'anah. Artinya meminta bantuan agar dapat melakukan sesuatu atau dapat keluar dari kesusahan atau kesulitan. Contohnya, mohon pertolongan agar dimudahkan dalam melakukan sesuatu. Kemudian, mohon pertolongan agar lepas dari kesulitan yang dihadapi. Selanjutnya, mohon pertolongan agar terhindar dari bahaya. Selanjutnya, mohon pertolongan agar sembuh dari penyakit. Nah, itu contoh dari ketika kita mohon pertolongan. Mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilarang berdoa minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti kita akan menjadikan kita sebagai orang yang syirik atau orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam surah Al-Fatihah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat 5. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun, Allah juga berfirman, Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Nah, itulah anak-anak pentingnya kita
memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, yaitu melalui firman-firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, menerapkan perilaku mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang mampu memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat bagi atau dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tempat memohon pertolongan dan perlindungan. Tempat memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat di dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua. Allah berfirman, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahus Somad, yang artinya Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Nah, berikut ini beberapa contoh perilaku mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar. Yang kedua, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keselamatan dalam perjalanan menuju sekolah. Ketiga, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tidur agar dijaga dari gangguan setan dan mimpi buruk. Yang keempat, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum makan agar makanan dan minuman yang disantap menyehatkan tubuh. Nah, contoh-contoh mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dituntun dalam kita berdoa. Doa diberi kemudahan dengan membaca Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian keselamatan dalam perjalanan menuju sekolah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian doa sebelum makan. Apa itu? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Tugas untuk anak-anak yaitu kita senantiasa harus saling tolong-menolong kepada sesama. Karena kita manusia, hamba Allah yang beriman, orang muslim, kita disunahkan oleh Allah, yaitu perintah Allah, kita harus bertolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam kejahatan dan kemungkaran. Nah, maka Bu Un harap anak-anak haruslah kita saling tolong-menolong. Nah, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tugas nanti anak-anak kerjakan Google Form yang akan Bu Un kirimkan melalui link yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Kita akhiri dengan bacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.